Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di dalam limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Dan kita selalu diridhoi dalam langkah-langkah kecil dalam perjalanan kita di punggung bumi ini. Ya Allah, kita memohon semoga hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan. Baik, hari ini kita bicara sebuah tema motivasi patah semangat. Ada kalanya di antara kita, teman-teman kita, saudara kita, kadang kita pada titik tertentu mengalami stagnan atau jenuh. Nah, kenapa itu terjadi? Dikarenakan semangat kita patah. Di saat itulah kita leto, di saat itulah kita kendor, di saat itulah kita tidak kekeh menghadapi kehidupan dunia. Maka apapun bentuknya ketika semangat patah, seseorang mengalami degradasi, yaitu semangat, mengalami penurunan gairah, mengalami penurunan daripada kinerja. Maka seseorang bisa dipastikan pada titik tertentu dia ada persoalan. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan patah semangat? Ada 8 item. 1. Tidak bergairah. Ketika gairah seseorang itu berkurang, ketika gairahnya tidak menyala, dipastikan maka semangatnya akan kendor. Dipastikan ketika gairah itu mulai loyo, maka kehidupan ini akan berjalan lambat. Pekerjaan pun berjalan lambat. Ya. Maka saya katakan bahwa untuk mewujudkan gairah kerja, untuk mewujudkan gairah hidup, maka seseorang harus menjaga daripada gairah tersebut. Gairah itu apa toh? Gairah itu adalah sikap batin untuk semangat beraktivitas. Gairah itu adalah sikap mental menjaga kontinuitas pekerjaan. Gairah itu adalah rasa yang ada di dalam pikiran kita dan benak kita yang mengalir lewat darah, kemudian memunculkan energi tenaga sehingga manusia melakukan aktivitas. Maka ketika gairah itu hilang, bisa dipastikan greget dan gregelnya pasti hilang. Oke. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang patah semangat disebabkan karena sakit hati. Loh, kok bisa? Ya, tidak sedikit orang yang sakit hati itu menimbulkan gairah kerjanya itu kurang, menimbulkan patah semangat. Jadi faktor kedua adalah sakit hati. Di sebuah pekerjaan kadang anak buah ketika diperintah tidak jalan, ketika ada satu segmen bidang yang tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ketika kita selidiki ternyata dia sakit hati. Sakit hati dengan siapa? Bisa juga dengan pimpinannya. Bisa juga dengan rekan kerjanya dan kawannya. Ketika dia melo, ketika dia terluka, maka secara otomatis seperti benturan yang membuat dia harus jeda. Yang membuat mereka harus menahan diri. Yang membuat mereka harus memperlambat. Karena apa? Kekecewaan. Jadi patah hati atau kekecewaan itu seperti benturan yang masuk di dalam pikiran seseorang, dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang. Maka ketika orang patah hati dipastikan geraknya menjadi loyo, semangatnya menjadi berkurang, intuisinya tidak lagi kuat, cita-citanya menjadi lemah, semangatnya tidak lagi membara. Kenapa? Yaitu kata kuncinya sakit hati. Karena hati itu adalah bagian daripada ruh, sehingga yang membolak-balikkan perasaan ini, ya, ketika dia sedang sakit, udah, maka jaga hati kita tidak sakit, jaga hati kita istiqomah, karena jaga hati itu adalah kunci keberhasilan.
Jaga hati itu adalah kunci daripada energi seseorang untuk melangkah. Ketika hati mulai lemah, ketika hati tidak semangat, sudah semua pekerjaan berantakan. Semua pekerjaan akan hancur. Karena apa? Sakit hati. Kemudian yang ketiga, sakit raga. Seseorang yang sedang mungkin masuk angin, seseorang yang sedang sakit raganya, mungkin ngilu tulang belulangnya, mungkin asam uratnya kambuh, mungkin rematiknya kambuh, atau gula darahnya tinggi, kolesterolnya pun berantakan, bisa dipastikan dia akan patah semangat. Kenapa patah semangat? Iya, tidak sehat. Seseorang yang patah semangat itu tidak sehat. Semangatnya patah. Kenapa semangatnya patah? Disebabkan karena raganya tidak sehat. Ketika raga tidak sehat, maka pergerakannya pun lambat. Langkahnya pun menjadi lambat. Bahasa ini ora cak-cek, ora cak-cek, ora wadwud. Ya, iya. Karena dia sedang semangatnya patah. Ya. Sebenarnya kalau hanya semangat kendor bisa dipercepat. Kalau semangat ini patah, bahaya. Karena semangat patah itu awal berantakan ya. Kalau semangatnya berkurang, oke, nggak masalah sih semangatnya berkurang. Tapi kalau semangatnya dan patah, ini yang harus dicermati. Jangan sampai semangat itu patah. Maka salah satu yang mematahkan semangat adalah sakit raga. Apalagi sakit raga yang berkepanjangan, yang berdampak fisik. Pergerakan jadi kurang, langkah jadi lambat, dan segala macamnya. Yang mengganggu aktivitas sehingga kinerjanya tidak maksimal. Bahkan ada cerita orang ketika dia mengalami kecelakaan berdampak kepada onderdil tubuhnya. Dia harus tidak bekerja, dia di PHK. Bisa dipastikan semangatnya patah atau patah semangat. Maka jaga raga kita dengan rasa syukur kehadirat Allah. Semoga selalu diberkahi dengan kesehatan. Semoga kita senantiasa menjaga kesehatan. Karena apa? Semangat kita hadir saat raga kita sehat. Keempat, lingkungan yang negatif. Loh, apakah ada? Ada. Ada lingkungan yang tidak mendukung kinerja kita, lingkungan yang tidak mendukung karir kita, lingkungan yang tidak membuat kita sukses, justru menjadi penghambat bagi kita. Ini bahaya. Maka bagaimana lingkungan kinerja itu dibuat positif, lingkungan kerja itu dibuat happy, lingkungan kerja itu dibuat bergairah dan bersemangat. Jangan sampai lingkungan itu saling bermusuhan, saling menggunting di dalam lipatan, saling gibah, namimah, dan nyinyir. Kalau lingkungan tidak sehat, termasuk lingkungan pergaulan, disebabkan apa? Mungkin disharmonisasi, mungkin tidak sinkronisasi. Dipastikan semangatnya akan hancur atau patah semangat. Sekali lagi, tetaplah menjaga lingkungan kita positif. Ya, kenapa begitu? Lingkungan yang positif akan menghasilkan positif. Lingkungan yang negatif akan menghancurkan semangat kita. Maksudnya lingkungan itu kayak apa? Lingkungan adalah situasi kerja, bisa juga kawannya, temannya, bisa juga lingkungan kerja yang bersifat bendawi, mungkin tata tempatnya, tata kerjanya, mungkin suasana pekerjaannya, suasana kantornya, itu bisa mempengaruhi seseorang. Ketika suasana kantor enak, nyaman, penataan yang bagus, maka suasana hati pun menjadi nyaman. Tapi ketika lingkungannya berantakan, bisa dipastikan akan memancing emosi tidak stabil, emosi labil, orang gampang muring, orang mungkin marah, mudah tersinggung. Dikarenakan apa? Lingkungan yang negatif. Suasana kerja dijaga, suasana lingkungan kawan dijaga. Sehingga sinergi di dalam pekerjaan bisa terkendali dengan positif. Kemudian yang kelima, jadi patah semangat itu orang yang tidak punya visi, ya, tidak punya visi. Iya, orang yang punya visi itu punya target. Dia akan menjaga visinya. Dia akan menjaga visinya agar terus senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Contoh misalnya, ketika seseorang punya visi hidup begini, hidup itu hanyalah beribadah dan berbuat baik pada sesama. Ya. Ketika dia punya visi ini, setiap saat menjaga visi ini,
Setiap langkah pasti baik. Setiap lesan bicara pasti baik. Setiap berpikir pasti baik. Karena apa? Visi mereka ingin selalu melakukan aktivitas yang baik dan positif. Maka kebaikan itu akan mendasari seseorang. Kebaikan itu akan mendasari langkah seseorang. Sehingga kebaikan ini akan hadir dalam kehidupannya. Hari ini hingga sampai di ajal. Jadi seseorang yang punya visioner jelas, punya visi jelas, dia pasti tidak patah. Tetapi jika tidak punya visi yang jelas, dipastikan semangatnya mudah patah. Oke? Baik. Kemudian yang keenam. Orang yang patah semangat bisa dipastikan tidak ada gairah. Lu kok bisa? Iya. Iya. Jadi seseorang yang patah semangat tidak ada gairah. Maaf, bismillah. Kenapa tidak ada gairah? Iya. Orang yang saat ini patah semangat itu seperti matahari yang redup tersaput kabut. Dia tidak akan bergairah, hidupnya tidak lagi menyala, matanya tidak berbinar, lisannya dia membeku bisu, tidak ada gairah bicara. Pikirannya tidak melakukan inovasi, gerakan-gerakan, lambian pikir, dedaunan pikir tidak dijalankan. Kenapa? Dia sedang patah semangat. Maka bisa dipastikan orang-orang yang tidak gairah, tidak greget, seperti mungkin ayam yang sedang sakit, seperti orang yang sedang loyo, seperti orang yang geraknya sangat lamban, seakan-akan dia akan dijemput ajal. Ya. Kalau begitu pastilah akan patah semangat. Kenapa begitu? Karena hidupnya tidak menyala, hidupnya tidak begitu indah. Ya, dia seakan-akan monoton dan seakan-akan bahwa hidupnya itu akan di depan kematian. Tidak bisa menikmati keindahan di sekitar kita. Tidak bisa memandang indahnya pagi hari, tidak bisa memandang indahnya kelucuan anak-anak, tidak bisa memandang nikmatnya hidup, tidak bisa memandang nafas yang indah, tidak bisa memandang nikmatnya ibadah. Pasti dia akan hancur dan berantakan. Yang ketujuh, patah semangat disebabkan tidak punya tujuan. Bayangkan saja, bila hidup tidak ada tujuan, bila hidup tidak ada titik yang dituju, dipastikan seperti kapal yang di tengah lautan diombang-ambingkan gelombang, diombang-ambingkan badai. Karena apa? Tidak ada titik tuju. Hidup ini seperti balon yang melayang-layang di udara ke timur. Tidak mengerti mengapa ke timur, ke barat. Tidak tahu itu kiblat. Ke selatan hidupnya pun sia-sia dan berantakan. Kenapa begitu? Iya, karena tidak ada tujuan hidup. Kalau seseorang ada tujuan hidup, pasti akan dihitung waktunya, dihitung langkahnya, dihitung planning dan perencanaannya, maka hidup akan menjadi lebih bergairah. Maka jangan biarkan hidup ini berlalu begitu saja tanpa dihitung. Jangan biarkan hidup ini berlalu tanpa diperhitungkan. Maka punyalah tujuan yang pasti, bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tujuan hidup kita jelas, ya. Menyembah kepada Allah. Kita makhluknya Allah, kita harus menyembah kepada Allah. Pengertian menyembah adalah segala potensi diri dibawa kepada kebaikan. Segala potensi hidup ini dibawa kepada kenyamanan. Hidup ini sebentar. Perbandingan dunia dengan akhirat itu sehari sama dengan 1000 tahun. Anda bayangkan, sehari sama dengan 1000 tahun. Kalau usia kita itu 60, ya, Anda bayangkan, misalnya berapa kali? Kalau usia kita 100 hari, ya, seberapa ribu tahun panjangnya akhirat. Maka kehidupan ini benar-benar hanya sendau gorobalaga. Kehidupan ini nanti pesta yang akan berakhir. Maka lakukan monumental yang baik, lakukan catatan-catatan yang baik. Ya.
Baik, kedelapan, patah semangat disebabkan tidak ada kreasi. Ini. Jadi ketika kehidupan berjalan tanpa kreasi, kehidupan berjalan tanpa inovasi, maka dipastikan patah semangat. Karena apa? Mereka akan mengalami titik stagnan. Maka lakukan terus kreasi. Kreasi inilah yang membuat variasi. Satu, seseorang bisa keluar, ya. Seseorang keluar dari kesulitan. Kemudian yang berikutnya dia akan menemukan variasi keindahan dan variasi solusi di dalam langkah kegiatan. Entah itu di perusahaan, entah itu di person by person. Ya, pasti akan ada temu. Maka kreasi inilah yang membuat sesuatu jadi indah. Misalnya begini, bahan bakunya adalah, maaf ya, tahu. Tahu dikasih sayur. Ya, jadi tahu campur. Tahu dikasih misalnya dengan telur. Jadi ada variasi-variasi. Jadi kreasi ini sebenarnya adalah cara langkah untuk membuat kehidupan menjadi indah. Cara langkah membuat pekerjaan ini menjadi variasi. Kreasi itu cara langkah membuat rumbai-rumbai keindahan di dalam langkah. Ya. Kenapa setiap 17 Agustus rumah kita dihiasi dengan rumbai-rumbai yang indah? Karena apa? Ketika orang hajatan kadang-kadang ada janur, kuning dan segala macamnya, rumbai-rumbai. Maka artinya bahwa kreasi itu menjadi rumbai-rumbai kehidupan dan pekerjaan kita. Ketika rumbai-rumbai itu dibuat, pasti seseorang akan banyak aneka ragam kebahagiaan. Jadi kreasi itu bagian daripada inovasi, kreativitas. Ya, ini yang akan mewarnai daripada kehidupan dan pekerjaan. Maka seseorang tidak akan stagnan, tidak akan patah semangat disebabkan karena kreasi yang positif. Demikian tadi kawan-kawan, masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo Channel. Saya Sukamto Sastrodimedjo, semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kemudahan dan diberikan kemudahan sama Allah. Jadi sekali lagi satu kesimpulannya, orang yang patah semangat adalah tidak bergairah. Yang kedua, orang yang sakit hati. Yang ketiga adalah sakit raga. Yang keempat, lingkungannya negatif. Kelima, tidak punya visi ke depan. 6, tak ada gairah. 7, tak punya tujuan. Dan 8, tidak ada kreasi. Semoga hari ini menjadi tetesan manfaat bagi kehidupan kita. Menjadi amal jariah kami di dunia medsos. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa masih dikandung raga. Semoga kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berkenan bantu subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.